Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh menikmati udara yang baru yang segar yang dari Tuhan. Menikmati segala kecerahan pagi ini bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu semuanya, apa pagi kita hari ini terambil dalam Mazmur 39 ayat 13 sampai 14. Dan firman Tuhan berkata, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah satu ungkapan pemazmur di dalam doanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana seorang pemazmur menyikapi hidup ini. Dan ketika dia boleh menyikapi hidup ini, dia mau supaya dalam akhir hidupnya itu melihat segala sukacita yang dari Tuhan. Maka dalam hal ini pemazmur menyampaikan kalau hidupnya dia dipergumulkan oleh karena banyak orang-orang sekitarnya, orang-orang fasik yang jauh daripada Tuhan ada di sekitarnya. Dan pemazmur menyadari hidup itu singkat, hanya sebentar, hanya sia-sia saja ketika seseorang tidak mengenal Tuhan. Dan ketika singkatnya hidup ini, kita pernah mengalami kesalahan-kesalahan, kita pernah jatuh dosa. Untuk itu pemazmur menyampaikan, menyadari bahwa hidup ini adalah hal yang sia-sia saja. Tetapi dalam hal ini, dalam kesia-siaan hidup itu, pemazmur percaya hanya kepada Tuhan. Dan pemazmur menyampaikan ada batasnya. Sampai berapa batas umurku? Pernahkah kita mengalami hal itu? Pemazmur telah mengalaminya. Maka pemazmur dalam doanya di sini menyampaikan, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku ini menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur menyadari singkatnya hidup ini, bahwa hidupnya sebagai pendatang, sebagai seorang perantau yang nanti sebentar kelihatan lalu lenyap dan tidak ada lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani hidup ini, singkatnya hidup ini, kalau kita tidak kenal Tuhan, maka sia-sialah hidup kita. Tetapi kalau kita percaya sama Tuhan yang menjadikan hidup kita, dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan abadi, pasti kita akan bersukacita di dalamnya. Dan seperti akhir dari doa Daud ini, alihkanlah pandanganmu daripadaku supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Semua kita nanti pasti akan mati, akan meninggalkan dunia ini, akan pergi dan tidak ada lagi. Nah untuk itu, apakah kita mengisinya dengan percaya sama Tuhan atau tidak, tergantung dari kita. Apakah kita mengisinya dengan pelayanan? Apakah kita mengisinya dengan pengabdian kepada Tuhan? Apakah kita mengisinya dengan penuh sukacita? Apakah kita mengisinya dengan penuh pengharapan dan terus setia dan terus lakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama kita, bagi hamba Tuhan, bagi keluarga kita? Kita harus melihat sekitar kita. Daud menyampaikan hal itu ketika sekelilingnya orang-orang fasik, meskipun dia telah berbuat baik, tapi mungkin ada yang menolaknya, tetapi Daud tetap berharap hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Daud kiranya juga menjadi doa untuk kita sekalian, supaya sebelum kita menikmati ajal, menikmati kematian, kita boleh menikmati sukacita bersama dengan Tuhan, supaya Tuhan memandang diri kita dan kita meminta pertolongan campur tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan tetap akan fokuskan diri kita hanya kepada Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kesempatan hidup ini singkat, lakukan yang terbaik hanya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan shalom.